Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, semangat sekali ya. Nah, Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir ke hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Abiotik dan biotik, Bu. Betul, komponen abiotik dan biotik. Nah, kira-kira komponen biotik dan abiotik itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan. Komponen biotik. Oke, kemudian komponen abiotik siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Jovan. Komponen abiotik adalah Oke, ada batu, ada air. Tujuan belajar hari ini, nah tujuan belajarannya adalah melalui tayangan video, kalian dapat menganalisis mengenai materi dan klasifikasinya, mengenai perubahan wujudnya, kemudian apa saja sih klasifikasi materi berdasarkan penyusunnya, ada unsur, ada kemudian campuran, ada senyawa, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah apa yang akan dicapai dari hasil kegiatan belajar hari ini. Manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya setelah belajar hari ini, Ibu berharap kalian bisa lebih mengenali dan lebih memahami apa itu materi dan klasifikasinya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, begitu, agar lebih memudahkan kalian dalam belajar. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan 3 metode penilaian, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan atau psikomotorik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira kalau mendengar kata kimia apa yang terlintas di benak kalian? Bahan kosmetik, Bu. Bahan kosmetik, kemudian apa lagi? bahan berbahaya, Bu. Bahan berbahaya. Nah, kira-kira benarkah begitu? Ada yang bilang bahan kosmetik, ada yang bilang bahan berbahaya. Nah, perhatikan di sini. Ada sabun wajah, cleanser wajah tanpa bahan kimia. Pernah lihat iklan seperti ini? Kemudian ada juga di bawahnya minyak bla 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 begitu ya. Minyaknya katanya dibuat tanpa bahan kimia. Benarkah demikian? Nah, kita akan jawab di sini ya. Nah, ternyata kimia itu anak-anak kaitannya sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya di bidang kedokteran, digunakan di ilmu radiologi buat sinar X-ray ya, buat ronsen. Kemudian ada juga di bidang farmasi untuk membuat obat-obatan. Itu ada kaitannya dengan kimia. Kemudian juga di ini makanan seperti misalkan agar-agar, contoh lain misalkan air. Di sini juga ada bidang pertanian, kemudian industri minyak bumi. Berikutnya juga alat tulis. Nah, jadi alat tulis yang biasanya kalian gunakan itu juga berhubungan dengan kimia. Sekarang coba perhatikan, siapa yang bawa pensil hari ini? Saya, Bu. Oke, perhatikan di bagian tengah pensil itu ada bagian hitamnya. Udah dapet? Iya, itu bagian hitamnya kira-kira apa? Iya, bagian hitamnya itu adalah unsur karbon. Ya, dilambangkan dengan C. Nah, itu juga ada bahan kimianya. Jadi kalau dikatakan pada iklan sebelumnya bahan kimia itu berbahaya, kemudian juga di sabun wajah tidak mengandung bahan kimia, itu sebenarnya kurang tepat ya. Nah, kimia itu sendiri diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan materi. Untuk materi itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk perubahan materi akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sudah disiapkan belum bukunya? Sudah. Oke. Nah, ini silakan bisa sambil kalian catat. Jadi materi adalah segala sesuatu yang mempunyai apa di sini? Masa. Dan menempati? Ruang. Oke, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Oke, pertanyaannya sekarang coba perhatikan semuanya. Apakah hantu termasuk ke dalam materi? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang termasuk. Oke. Jawabannya adalah tidak. Jadi hantu itu tidak termasuk ke dalam materi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai massa dan dia tidak menempati ruang. Nah, bagaimana dengan bola lampu dan cahaya lampu? Apakah termasuk materi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan. Boleh berdiri? Bola lampu termasuk materi, sedang
Oke, kira-kira benar atau tidak? Nah, ternyata bola lampu betul kata temannya, termasuk materi karena dia adalah benda yang punya massa dan menempati ruang. Sedangkan cahayanya, cahaya lampu, itu bukan termasuk materi karena tidak mempunyai massa dan juga tidak menempati ruang. Nah, ternyata ada beberapa hal yang bukan materi. Jadi ada yang materi, ada yang bukan materi. Lantas bagaimana cara kita untuk mengenali apakah sesuatu itu materi atau bukan? Nah, kemudian ada gambar. Di depan ini ada dua gambar. Ada gambar es batu dan ada gambar uap. Pertanyaannya, terbuat dari apakah es batu itu? Kemudian dari manakah uap yang muncul ketika kita merebus air? Nah, pertanyaan sebelumnya ini tadi akan bisa dijawab setelah kita mengerjakan LKPD. Jadi kita kerjakan dulu LKPD, kerjakan berkelompok. Silahkan perwakilannya bisa mengambil LKPD. Oke, silakan diisi dan diskusikan bersama teman sekelompoknya ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan kepada ibu. Pelan-pelan jam isinya. Ayo diisi Lois. Nah, diskusi aja itu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kita masuk ke presentasi ya. Mulai dari kelompok 1 dulu presentasi. Silakan Musrifah. Siapa yang presentasi, Musrifah ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Yang lain nanti silakan ditanggapi ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pada halaman 2. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya. Setelah kami cermati dari ilustrasi ini, yaitu mula-mula kedua balon seimbang. Kemudian salah satu balon dikempiskan sehingga nampak balon yang kempis lengan kayunya naik ke atas. Sedangkan balon yang masih menggembung turun ke bawah. Maka hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa udara mempunyai massa. Nah, ilustrasi selanjutnya yaitu terlihat di gambar seorang anak sedang meniup balon. Balon yang awalnya kempis menjadi mengembang. Apa yang bisa membuat balon bisa mengembang? Dari hasil diskusi kami, balon dapat mengembang karena balon terisi oleh udara, yang artinya menempati ruang. Sekian, Bu. Oke, dari kelompok lain bagaimana tanggapannya? Sama atau beda? Sama. Yang terakhir ya, kelompok 4 ya, silakan. Siapa yang presentasi? Saya, Bu. Ya, silakan Lois. Nah, menurut hasil diskusi kelompok kami, berdasarkan penyusunnya, materi terbagi atas zat tunggal dan campuran. Nah, contohnya, yang pertama ada zat tunggal. Yang pertama itu ada besi, yang kedua ada emas, yang ketiga ada oksigen, yang keempat ada air, dan yang kelima ada karbon dioksida. Oke. Sedangkan zat campuran, yang pertama itu ada air laut, yang kedua ada air kopi, yang ketiga ada air sirup, yang keempat ada air teh, dan yang kelima ada tanah. Oke, baik. Kalau kelompok lain gimana? Ada tanggapan? Ya, boleh silakan Gina. Ya, berdiri ya Gina ya. Kelompok kami ada perbedaan pada zat tunggalnya, yaitu aluminium,
perak, tembaga, garam, dan hidrogen. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira sampai di sini hasil diskusinya apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas atau ada yang bingung masih? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang coba perhatikan slide di depan ini. Kita coba evaluasi sama-sama ya. Nah, pertanyaan yang tadi di slide sebelumnya ada mempertanyakan tentang udara. Kira-kira udara termasuk materi atau bukan? Jawabannya apa? Termasuk atau bukan? Termasuk. Oke. Kita cek, ternyata betul. Jadi udara termasuk materi karena dia memenuhi syarat dua, mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Boleh, Lois, silahkan. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi kita, diskusi kita hari ini, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, berdasar penyusunnya, materi terbagi atas zat tunggal dan zat campuran. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Lois. Silakan duduk. Silakan semuanya beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena tadi sudah disimpulkan, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan. Nah, tujuannya kenapa kita mengerjakan soal latihan ini untuk mengecek kemampuan kalian apakah sudah paham materi ini atau belum ya. Di sini Ibu berikan 5 soal, silahkan dijawab. Dijawab masing-masing ya, tidak boleh diskusi kalau yang ini. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan masing-masing. Masing-masing anak aja yang ngumpul ke depan ya. Yang tertib ya, jangan ribut. Oke, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan membagikan kalian sebuah link. Jadi link refleksi kegiatan belajar hari ini bisa diisi. Silakan dicek di grup WA-nya masing-masing. Diisi sekarang ya, Ibu kasih waktu. Boleh ngisi langsung sini. Iya, buka aja. Sudah diisi? Oke. Sekarang disimpan dulu handphonenya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oh ya. Ada kendala tidak di bagian mananya kalau ada kendala? Apakah di bagian diskusinya atau pengerjaan LKPD atau pengerjaan evaluasi bagaimana? Tidak ada kendala. Berarti aman, lancar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, Ibu akan sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Tadi kan kita sudah bahas nih ada campuran. Ada homogen, ada heterogen. Nah, pada pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang pemisahan campuran. Nanti kita akan mengerjakan diskusi sama-sama seperti hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan. Ya, pimpin berdoa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.